Saya baru dapatkan video yang berseliweran di X dan WhatsApp tentang baterai yang meledak. Hati-hati kalau bawa baterai motor atau sepeda listrik ke dalam lift. Atau hindari masuk lift bersama orang yang membawa baterai tersebut. Saat pintu lift menutup, lompatan elektron dari baterai merubah seluruh lift menjadi baterai magnetik. Coba kita lihat videonya. Set. Baterainya meledak di dalam lift dan korbannya luka bakar serius. Dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Tapi ada misinformasi juga sih yang perlu diluruskan. Jadi, kalau kita membawa baterai listrik atau motor listrik di dalam lift, memang perlu dihindari. Tetapi yang sebenarnya terjadi di lift itu bukan ujuk-ujuk baterainya meletus tanpa sebab. Kejadian sebenarnya di Cina pada bulan Oktober 2023 dan benar adanya. Korbannya mengalami luka bakar serius dan akhirnya meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Khusus untuk kasus video di atas, baterai tersebut sudah bocor. Hal ini terlihat dari capture video di mana bahan baterai yang bocor tersebut menetes ke lantai lift. Perhatikan, ada 3 tetesan hitam di lantai. Jadi kelihatannya korban tidak menangani baterai yang bocor tersebut dengan baik. Harusnya baterai sudah bocor harus dijauhi seperti pinjol atau judi online. Dan bukannya dibawa-bawa. Apalagi di ruangan tertutup seperti di dalam lift. Andaikan dibawa pakai tangga. Dan jika terjadi letusan baterai itu, kita masih bisa menjauh dan tidak terkurung dalam ruangan tertutup bersama baterai yang sedang meletus. Serem ya? Nah, misinformasinya apa? Saat pintu lift menutup, lompatan elektron dari baterai merubah seluruh lift menjadi baterai magnetik. Kalau ini benar sih, lift membuat lompatan elektron dan membuat lift menjadi baterai magnetik, itu tiap orang bawa ponsel di lift, bisa-bisa semua lift di gedung jadi baterai magnetik. Jadi di situ disinformasinya. Itu yang tidak benar. Tetapi belajar dari pengalaman di atas, mungkin ada benar dan ada baiknya juga jika pengelola gedung mempertimbangkan larangan untuk membawa baterai berukuran besar seperti baterai sepeda listrik atau baterai sepeda motor di dalam lift. Apalagi baterai EV. Ini bukan karena lompatan elektron seperti misinformasi yang diberikan, tetapi jika terjadi sesuatu yang buruk seperti korslet pada baterai, para pengguna lift tidak terjebak di dalam lift dan mengalami cedera serius. Bayangkan begini, Anda tenteng bensin pertama di kantong plastik lalu masuk lift. Anda pasti akan sangat berhati-hati dan tidak ada orang waras yang akan membolehkan Anda membawa bensin ke dalam lift. Apalagi ada yang ngerokok. Andaikan Anda tersiram bensin itu pun, Anda masih aman jika tidak ada sumber api dan tidak ada yang merokok. Tetapi, jika Anda membawa baterai sepeda listrik, itu lebih bahaya daripada bawa bensin di dalam kantong plastik. Kenapa? Karena baterai itu punya sumber api sendiri. Andaikan jatuh, korslet, terbentur, baterainya korslet itu bisa langsung meletus sendiri. Ada tips berguna sehubungan dengan baterai. Baterai rechargeable harus ditangani dengan baik dan benar. Dan kita tidak bisa sembarangan menangani baterai. Baterai ponsel atau power bank yang tidak ditangani dengan baik akan bisa menimbulkan cedera serius. Pada kasus tertentu mengakibatkan kematian. Ada kejadian nyatanya. Apalagi baterai yang lebih besar seperti baterai sepeda listrik, motor listrik, atau mobil listrik. Dan kemungkinan seperti di video yang ditampilkan itu benar adanya. Jangan charge baterai besar di dalam rumah dekat dengan makhluk hidup atau bahan mudah terbakar seperti sofa atau kasur.
Apalagi tidur dengan ponsel di dekapan atau di kepala. Itu bukan pacar kamu. Kalau kabelnya terkelupas, kamu bisa tersetrum, baterainya meledak, kamu pindah alam. Ini kejadian nyata. Ada kejadiannya. Demikian pula dengan wireless earbud, tidak disarankan dipakai sampai kamu ketiduran. Pakai saja speaker, dengar suara yang pelan-pelan dari speaker yang tidak di kepala kita. Baterai tidak boleh mendapatkan stres. Bukan hanya manusia. Musuh terbesar baterai adalah panas. Jadi jangan pernah letakkan dekat sumber panas seperti kompor, oven, atau ditinggalkan di dalam mobil dan terjemur seperti diletakkan di dashboard mobil. Jika baterai ponsel atau powerbank hamil, gendut, segera ganti. Jika suhunya meningkat dengan drastis, segera letakkan dan hentikan menggunakan ponsel. Kalau kelewat panas, segera dinginkan, cabut dari charger, stop semua aplikasi. Kalau tetap panas ekstrim, segera jaga jarak untuk berjaga-jaga kalau baterainya bereaksi dan meletus. Bukan meledak seperti bom, bukan. Tetapi meletus. Cukup untuk membuat luka bakar yang sangat serius. Apalagi kalau ponselnya dikantongin di celana jeans dan tertekan-tekan. Itu yang perlu Anda perhatikan. Sangat berpotensi menimbulkan tegangan pendek pada baterai yang sedang hamil. Karena selain istri, baterai hamil juga jadi sensitif. Jangan sembarangan membeli baterai atau aksesoris dari sumber yang tidak dikenal atau diyakini keamanannya. Usahakan beli charger yang aman dan terpercaya. Jangan beli aksesoris ponsel yang karena murah dan kesalahan overcharge akan dapat menyebabkan baterainya meletus atau pendek umurnya.